Melda Savitri telah menemukan cinta sejati. Melda Savitri sudah mendapatkan suami baru. Suami yang akan memberikan perhatian, kasih sayang, cinta yang tulus dan penuh dengan keikhlasan. Selamat ya untuk Kak Melda dan juga Kak Panda. Kita semua mendoakan semoga Kak Melda dan Kak Panda berbahagia, selamat mengarungi kehidupan rumah tangga, dan semoga kalian tetap langgeng dan utuh sampai maut memisahkan. Oke guys, saya mengajak kita semua untuk senyum lebar-lebar, senyum-senyum melihat tayangan videonya berikut ini. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Asik. Jadi koko, jadi koko, jadi koko. Saling kita, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sorry ass DJ. Wow. Ini busana adat dari mana nih guys ya? Sorry saya nggak tahu ya, ini pakaian adatnya cakep banget, tapi nggak tahu dari daerah mana. Ini yang jadi ibu jadi ayah yang mana nih? Selamat pagi, jadi hari ini kita udah nyampe di salah satu klinik ya. Jadi kita mau mau makeover serta merombak wajah dan tekstur dari wajahnya si Melda ini. Kira-kira nanti setelah dirombak, apakah Melda akan bersanding dengan seorang pangeran berkuda putih? Jangan kemana-mana sayang, kita lihat aja gimana selanjutnya. Bye. Lagi makan bakso. Gimana kita makan bakso, Mel? Ingat, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Gak apa-apa di Jakarta ini kita mewah-mewah, tapi kita tidak perlu ya ikut-ikut orang.
ya. Makan di pinggir jalan asal enak makan. Semua hajar, ya. Lagi di Tanah Abang kita stay. Ada Karita juga. Pokoknya hari ini kita explore Jakarta temanya. Selamat makan semuanya. Di balik layar photoshoot, Serimbit. Pasangan ya luar biasa ya lomba. Kita berpasang-pasangan ya, insya Allah ada pasangan baru di sini. Insya Allah. Tetap ya, yuk ikutin ya kegiatan kita hari ini. Najarin kapal pose. Sampai batuk ya. Ngajarin cowok-cowok bergaya. Oh terus kayak gini kalian saling lihat-lihatan, lihat baju. Itu. 1, 2, mulai. Sip. Endingnya gak kompak. Kalau udah masuk. Cantik. Pose keluarga bahagia. Adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Pose pura-pura bahagia. Bisa jadi tahan, Bisa yang ditahan. Edisi gadis-gadis SES. Stop. Rapat lagi. Rapat lagi, Uti. Lanjut cowoknya. Keluarga Kasil juga ikutan. Bagus. Senyum ya, itu bagus lagi, satu dua lagi, satu dua lagi. Wow. Wow, keren. Makoyo lagi bahagia guys ya. Asik. Ada banyak hikmah di balik kisah dari Melda Savitri, seorang wanita yang dulu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Suaminya memiliki pekerjaan yang tidak mampu menafkahi atau mencukupi keluarganya, sehingga Melda terpaksa harus juga berjualan di pasar. Dan setelah itu Melda membantu mendorong suaminya bisa mencapai titik kesuksesan, mencapai puncak kesuksesan. Suaminya lulus menjadi pegawai P3K. Tetapi setelah lulus, suaminya ini kemudian menceraikan Melda, mencampakkan Melda, membuang Melda ke tong sampah. Suaminya pergi dari rumah berbulan-bulan. Dia sengaja agar Melda bisa get out dari rumahnya. Dan kemudian apa? Melda yang coba bertahan selama 2 bulan, tetapi tak kunjung didatangi oleh suaminya. Akhirnya Melda memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya.
Dan dia pergi dengan iringan doa dan air mata dari tetangga-tetangganya yang baik hati, yang juga luar biasa. Dan doa-doa dari tetangga-tetangga ini, dan juga terakumulasi dengan doa dari Melda itu sendiri. Jiwa yang tersakiti, hati yang tersakiti, doanya, kata-katanya langsung tembus langit, langsung didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh pencinta alam, oleh pencipta alam semesta, oleh yang membuat kehidupan baik awal dan akhir. Dan semuanya terjadi. Melda akhirnya menemukan circle yang luar biasa, dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang berduit, para sultan, para ratu influencer, tiktokers yang hebat-hebat, yang penghasilannya itu sudah mencapai miliaran, bahkan puluhan miliaran per bulan. Dan Melda terbawa, ya. Ini ibaratnya begini, guys. Kalau kita bergaul dengan penggembala kambing, ya lama-lama badan kita akan baunya seperti kambing. Dan kalau kita bergaul dengan penjual parfum, lama-lama tubuh kita juga jadi wangi, ya. Nah, ini sama dengan Melda Savitri. Kalau dia dikelilingi circle seperti Kak Melda Savitri, suaminya, lalu kemudian para asisten-asisten Kak Melda ini yang hebat-hebat luar biasa, lama-lama juga Melda Savitri bisa jadi seperti itu. Bahkan sekarang aja sudah jadi seperti itu. Sudah menjadi seorang permaisuri hebat dan luar biasa. Sudah menjadi orang kaya. Sudah memiliki penghasilan yang fantastis, yang luar biasa. Dan yang paling membuat kita bersyukur adalah ketika Melda dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya. Kita tidak peduli, kita tidak melihat dia latar belakangnya ataupun dia agak kayak kemayu-kemayu atau tidak, tetapi yang penting adalah dia baik hati dan dia mau mengasihi, mencintai, dan dia mau, intinya adalah tidak menyia-nyiakan, tidak mencampakkan wanita atau istrinya ke tong sampah. Ya buat apa kita merindukan sosok suami yang harus gagah perkasa, harus garang berani, tetapi ujung-ujungnya dia mencampakkan istri begitu saja, dia tidak memperlakukan, tidak memuliakan istri. Ya buat apa? Kita doakan semoga Melda dan juga suaminya, bukan mantan suaminya yang sudah mencampakkan dia, tetapi suaminya saat ini bisa menemukan dan mendapatkan kebahagiaan yang baru. Saya nggak tahu apakah itu cuma gimmick, settingan atau betulan, tapi kita doakan yang terbaik untuk Melda. Dan Melda ini bisa menjadi kisah inspiratif untuk para wanita di luaran sana. Jangan pernah takut bila kalian, kehidupan kalian penuh dengan kesengsaraan. Kalian diintimidasi, disakiti, batin kalian tersiksa. Bukan hanya sehari, 2 hari, tapi ini dari detik per detik, menit per menit, jam per jam dalam kehidupan kalian saat ini bersama dengan suami Anda. Dan suami Anda selalu memperlakukan Anda dengan kekerasan, tidak menafkahi Anda. Jangan pernah takut, silakan keluar dari situ, berani untuk membangun kehidupan baru, membangun kehidupan lain, karena kalian juga berhak untuk bahagia. Sayang, kalian setuju gak sih Panda sama Melda? Aku sayangin dia karena sayang. Semangat kali si Melda nih, Bun. Komen. Panda gak suka. Udah pulang ngakak. Kalian aku sayangin. Kak Melda jadi salting loh. Kalian tahu nggak kalau orang ini jadi berdua, aku kasih lapak tanah. Aku kasih lapak tanahnya. Bangun orang ini suruh kerja berdua, ya kan? Melda jadi model talent live, ya kan? Si Panda tetap jadi asisten abang. Tapi kalau keluar negeri, kalau umroh, aku bawa orang ini berdua. Ya, seru loh Panda, hidup ini Panda. Doktif mengatakan Melda Savitri abu-abu dan hanya dimanfaatkan oleh Selosokia. Kulit Melda Savitri abu-abu lantaran menggunakan produk Selosokia yang konon katanya akan mencerahkan seiring berjalannya waktu. Namun aku tidak akan komen terkait itu. Aku mau komen terkait apa yang disampaikan oleh Doktif bahwa Melda Savitri ini hanya dimanfaatkan oleh Selosokia. Kalau dimanfaatkan sepertinya tidak ya, karena ini adalah bentuk kerjasama yang memang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Selosokia mendapatkan penjualannya atas Melda Savitri sebagai modelnya, dan Melda Savitri mendapatkan uang dari Selosokia, tidak hanya uang tapi perawatan kecantikan, kemudian tempat tinggal dan makan. Jadi sama-sama saling diuntungkan dan tidak dimanfaatkan belaka. Jadi ini kayak simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan, ya kan? Daripada jual di pasar kayak dulu, ya kan, mendingan kerja, jualan, live, kemudian dapat uang dari Selosokia, perawatan dan tempat tinggal. Ini jauh lebih baik. Doktif mengatakan kalau ada kalian bilang SS membantu Imelda memberikan uang Imelda puluhan juta. Bentuk kau, muncung kau.
Pandai cuman ngomen kau apa bantuan kau, ha? Apa bantuan kau kata mama? Mama babak kepala otak kau yang busuk hati berulat-ulat tuh. Orang yang maju kau yang sesak napas. Orang yang mendaki jantung kau yang berdebar-debar. Orang yang sukses kau yang stres. Orang yang menari-nari ya kau yang pakai sari India. Nak nyambung kau. Pengen kau apa? Pengen kau si Melda berjualan sayur lagi seperti dulu ya, menafkahi anak dan suaminya gitu pengen kau? Iya. Biarlah kok kerja sama atau apa, minimal kan mereka saling menguntungkan berdua. Ada kerjasama yang baik yang menguntungkan bagi si Melda. Terkenal dia sekarang direkrut dia. Memang tubuh si Melda tuh pantas untuk dijadikan model. Terus kau pengennya kau yang dijadikan model Sheila Sofia gitu, berdentung tangtung badan kau berjalan gitu di panggung tuh. Alangkah banyak benar kain-kain yang habis tuh untuk buat baju kau. Atau pengen kau mau merekrut si Imelda tuh? Sanggup gak kau membayar dia? Sekali show aja berapa bayaran? Sanggup kau membayar dia? Apa sehingga kau busuk hati berulat-ulat hingga rusak benar ginjal kau tuh, dengan kemajuan dan kesuksesan orang, kau ungkit-ungkit orang membantu sebenarnya ndak puluhan juta segala macam kata kau, kau secara tidak langsung kau merekrut para pembenci. Pembenci itu lah banyak juga lah jelas ya. Tambah kali kau panas, tambah iyo sama orang tuh. Iya, sebenarnya dari awal kasus Imelda ini aku tidak ada simpatik, apalagi masuk si SS. Kalian bacalah komenannya, banyak terciptanya cucu-cucu Firaun gara-gara konten dia itu tuh. Konten si berdentung-dentung berjalan tuh, pengen dia dijadikan CSS model itu. Apa sih kalian dengan kemajuan orang kalian ini benar? Kalian kalau tidak bisa membantu apa-apa ya, diam aja kak. Kakak berpesan, kakak tidak meminta apa-apa sama Melda. Dan kakak tidak menuntut, tapi kakak meminta kebaikan Melda. Ingat kebaikan orang ya dek ya. Kalau si Melda nggak sayang sama kakak, udah itu masalah. Saya tahu ibu orang yang tulus mendoakan Imelda Sapitri untuk sukses. Dengan pernyataan-pernyataan ibu sekarang ini sudah blunder bu. Ibu sendiri nantinya yang akan rugi. Saya tahu ibu tidak main media sosial, tapi sekarang ibu dimanfaatkan oleh orang untuk mencari ketenaran. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Imelda Sapitri bu. Ibu doakan saja Imelda Sapitri itu sukses. Imelda Sapitri itu belum lama lagi bu berjuangnya. Tidak ada yang instan ibu. Jadi dengan statement ibu yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu akan menjadi bola liar bu. Nanti orang-orang tidak akan respect lagi terhadap Imelda Sapitri. Dan impactnya juga kepada ibu. Ikhlaslah dulu ibu. Biarlah Imelda Sapitri itu mengais rezekinya dulu. Saya yakin Imelda Sapitri ketika sudah sukses, beliau tidak akan melupakan ibu. Ibaratkan pohon, beliau baru berpucuk, tapi dengan statement-statement ibu seperti ini, secara tidak langsung ibu mematahkan pucuk itu sendiri. Guys, tahu nggak siapa janda paling cantik tahun ini? Tahu nggak? Ini dia guys, janda paling cantik tahun ini. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Tali yang putus di tengah. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Sapitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Melda Sapitri lagi-lagi dibahas orang di FB Pro, di TikTok, di media sosial.
di televisi, ya kan, artis-artis, ya. Melda Safitri tetap menjadi terviral ya tahun 2025. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita menanggapi rumah tangga daripada Melda Safitri ya. Nah, kalau Melda Safitri viral, yaitu tentang rumah tangganya yang hancur. Ingat ya Besti, jangan pernah kamu bangga ya kan, jangan pernah kamu bangga karena hancur rumah tanggamu. Karena apa? Kamu harus memikirkan anak-anakmu, masa depannya, cita-citanya, memikirkan keluarga besarmu, ya kan? Jangan pernah bangga kalau kamu itu lagi-lagi viral karena hancur rumah tangga. Tapi banggalah kamu walaupun kau di rumah tanggamu hanya memakan beras, ikan asin, gak ada apa-apa, tapi keluarga utuh. Nah, kita harus memetik pelajaran dari keluarga si Melda Safitri ya. Nah, buat kita keluarga berjuang untuk mempertahankan keluarga masing-masing ya. Berjuang mempertahankan suamimu, berjuang mempertahankan istrimu, berjuang untuk mempertahankan rumah tanggamu. Apapun, badai apapun yang terjadi di antara kalian ya kan, tetap saja perjuangkan. Kalian tetap harus berkomunikasi dengan yang baik antara suami dan istri ya kan. Karena apa? Keluarga kalau sudah hancur, suami dan istri, tentu anak-anak pasti hancur. Kebahagiaan apapun yang kau dapat, berlian, emas, dan perak ataupun berpuluh-puluh miliar uangmu tidak pernah membahagiakan kalau keluargamu sudah hancur. Ras, anti jadi pengemis, apalagi jadi pengemis di media sosial. Anti jadi orang minta-minta. Selagi jiwa raga masih kuat, saya tetap bekerja keras. Biarpun keluarga saya bukan orang kaya, tapi keluargaku mengajarkan untuk kerja keras, mengajarkan saya jangan jadi orang minta-minta. Jadi sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang lagi viral. Sorry, saya menyenggol siapa? Mbak, kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah keluar-keluar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan, baru diselingkuhin. Semiskin-miskinnya saya, videoku sekarang sudah viral, bahkan difitnah. Nggak apa-apa, dapat pahala banyak saya. Ya, bikin motivasi, gara-gara bikin motivasi ya tentang diri saya. Terus sekarang lagi viral, Mbak Fitri lagi viral karena diusir oleh suaminya, disangkut pautkan dengan video saya, malah difitnah sama netizen geblek ya. Disangkanya buat Fitri, sorry ya, bikin video tentang janda berkelas, disangkanya katanya salama. Sorry, netizen Indonesia memang kayak gitu ya, cari cuannya ya, kayak gitu ya, otak dan logikanya nggak ada. Terus yang komentar juga Masya Allah, tajamnya fitnah ya. Kita memberi hal yang bermanfaat malah difitnah. Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Dek Fitri, saya harap Mbak Adek Fitri jangan pernah mau rujuk lagi, karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap kamu jangan mau rujuk lagi sama suamimu. Ingat, wanita sudah sakit hati bertebal-tebal, nggak boleh rujuk lagi. Fitri, saya sudah rela video saya dihujat, dimaki, difitnah. Itu untuk kamu, biar netizen mendukung kamu. Iya. Namun kalau kamu sampai rujuk sama mantan suamimu, hati saya sakit. Ya, jadi untuk Mbak Fitri, ya, untuk Mbak Fitri pesan saya ini, jangan pernah mau rujuk, apalagi sudah talak 3. Ya. Sekali dibuang, tetap dibuang. Punya prinsip, ya. Saya sudah rela dihujat, difitnah, ya. Itu demi kamu, biar pendukung kamu makin banyak dan semakin rezekimu makin banyak, ya. Saya sudah buat begitu agar pendukungmu banyak dan rezekimu semakin banyak untuk anakmu. Namun ketika kamu rujuk kembali dengan suamimu, hati saya sakit paling dalam, karena saya pernah disakiti, ya. Jadi buat Mbak Fitri, kenapa saya bikin video, tadi pagi saya bikin video untuk konten yang tidak menge-share video, ya, makanya saya bikin video agar menge-share video saya dan semakin netizen mendukung sama kamu, ya, untuk jalan rezekimu. Mbak Fitri, saya harap pesan saya, jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Jika kamu rujuk kembali, mau dirayu rujuk, hati saya sakit. Saya sudah rela dihujat,
saya sudah rela habis-habisan difitnah. Ya, nggak jadi masalah itu. Yang penting kamu jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Ya, cukup kamu fokus karirmu dan fokus anak-anakmu. Ya, aku buat video kayak gitu biar saya tidak memanggil apa, ternyata buat rezekimu dan pendukungmu makin banyak dan rezekimu makin mengalir. Ya, jadi buat Mbak Fitri, khusus ini saya buat. Semoga Mbak Fitri dengar kata-kata saya. Sekali perempuan tersakiti oleh laki-laki, tidak akan pernah kembali menginjak ke dia lagi. Ingat, ya Mbak Fitri. Sekarang videoku udah viral. Saya nggak jadi masalah videoku viral, difitnah. Saya nggak akan marah. Maka saya bilang saya sabar, nggak akan marah. Nggak akan marah. Semakin videoku viral, semakin pendukungmu makin banyak, rezekimu makin ngalir. Ya, semakin kamu banyak yang memberi nafkah untuk anakmu. Nah, gitu. Jadi untuk Mbak Fitri, adik Fitri, bukan Mbak Fitri, adik Fitri. Adik Fitri, jangan pernah mau rujuk. Karena ini, saya lihat kabarnya kamu akan rujuk. Jadi saya nggak mau. Ternyata benar teman-teman, video yang viral kemarin istri saya ternyata, ini saya baru pulang kerja ini dia nih. Dek, adik yang upload video kemarin tuh. Ya, ini dia nih teman-teman. Nggak boleh kayak gitu dek ya. Adik itu perempuan, Kak Melda Safitri itu perempuan juga. Beberapa hari ini banyak nih teman-teman yang ngetek di akun abang, ternyata benar adek. Nggak boleh kayak gitu lagi ya. Sekarang adek itu harus minta maaf sama Kak Melda, minta maaf sama netizen. Ini dia nih. Minta maaf dulu. Untuk Kak Safitri, saya mohon maaf atas video yang telah saya bikin kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang telah saya buat kemarin. Jadi untuk teman-teman, saya sebagai suami mohon maaf beberapa hari ini agak kurang memantau media sosial istri saya gitu kan. Jujur saya nggak pernah ngajar-ngajar istri saya seperti itu. Jadi untuk Kak Melda Safitri, saya sebagai suaminya yang mewakili memohon maaf untuk Kak Melda Safitri. Dan untuk netizen-netizen Indonesia, mohon maaf sekali lagi, mohon diterima maaf istri saya teman-teman ya. Rupanya banyak sekali ya wanita-wanita bodoh, tolol dan goblok yang memberikan komentar negatif untuk Melda Safitri. Entah mereka cari panggung atau karena mereka merasa menjadi wanita yang tidak seberuntung Melda Safitri, atau bisa jadi mereka adalah wanita-wanita yang punya penyakit hati, iri, dengki, tidak suka melihat orang lain bahagia, tetapi bahagia ketika melihat orang lain menderita. Nah, ini tipe-tipe orang yang seperti ini harus kita jauh ya, menjauh dari kehidupan orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Mungkin bisa jadi kehidupan mereka itu saat ini sedang disakiti oleh suaminya, tetapi mereka tidak bisa bergerak seperti Melda. Untuk para ibu-ibu, jika kalian menunjukkan penyakit hati kalian itu, lalu kemudian kalian marah-marah di sosmed, kalian keluarkan sifat iblis kalian di sosmed, itu sekaligus doa bagi kalian, penghalang rezeki, ngeblok rezeki kalian. Dan kalian ya tetap akan menjadi ibu-ibu yang tidak berkelas dan berkualitas, tetap menjadi ibu-ibu penyinyir yang hidupnya dalam tekanan dan penderitaan. Karena apa? Karena kalian sendiri tidak membersihkan hati kalian. Jadi ketika kita melihat orang lain sukses, kita harus bersyukur. Oh, dia telah sukses, bukan malah kita iri, dengki, dan membenci. Setiap orang punya jalan kesuksesannya masing-masing ya. Dan kita tidak perlu iri, dengki, dan benci. Justru kita jadikan orang-orang yang sudah sukses itu sebagai motivasi agar kita juga bisa maju seperti dia. Kita bisa mengambil sisi positifnya, dijadikan inspirasi. Tapi kalau orang udah ada perubahan hidup dan hidupnya menjadi lebih bagus, lebih baik, banyak duit,
kaya raya, lalu kemudian Anda iri hati, itu sama saja Anda memblok semua rezeki untuk kehidupan Anda. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Melda Savitri yang telah berhasil melewati ujian dan cobaan hidup bersama dengan suaminya, dan kini dia sudah mendapatkan kebahagiaan karena dikelilingi oleh circle yang luar biasa, orang-orang yang memiliki penghasilan yang sangat fantastis, dan Melda Savitri akhirnya bisa seperti itu. Semoga Melda Savitri ini dapat terus mendapatkan banyak rezeki ya, serta mendapatkan kebahagiaan, ketentraman lahir dan batin dengan jodoh dan suami yang baru. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.